Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Berbahagia sekali pekan ke-43. Tidak terbayang ketika pekan pertama, kedua, ketiga dimulai, betapa beratnya ketika melihat isi materi, ketika melihat soal, ketika mengerjakan soal, ketika berdiskusi. Di awal-awal 3 pekan pertama itu kelihatannya sangat-sangat berat. Dan kini di pekan 43 kelihatannya sudah sangat meluncur, sudah sangat licin, sudah tidak tertahan. Setiap orang sekalinya mengerjakan pekerjaan, dia akan dengan segera secara cermat melihat berbagai arah atau view karena ilmunya sudah banyak disampaikan. Alhamdulillah pagi ini kita kehadiran Pak Edi, Pak Rodian, dan tadi sudah ada juga muncul, ada Kang Jack tapi hilang lagi. Oh ada ya, Kang Edi Jack muncul kembali, sudah lama menghilang dengan segala macam kesibukannya seperti Kang Hidayatullah juga sebetulnya sibuk seperti Kang Jack, cuma Kang Jack ini sudah lama ini ya, sekarang alhamdulillah sudah hadir lagi. Ada Kang Ibrahim gitu, ada Teh Nungki mulai muncul lagi karena selama ini bermasalah dengan komputernya. Yang masih bermasalah adalah Pak Fauji ya dengan komputernya. Ada Mbak Nurul. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan tidak mudah memelihara 43 pekan sehat di waktu yang sama, yaitu Sabtu pagi. Itu bukan hal yang mudah. Kita dengan sengaja mempercepat tidur ketika Jumat malam karena tujuannya agar Sabtu pagi tidak terganggu, agar kesehatan Sabtu pagi kemudian sehat. Kemudian hari-hari yang lain kita cocokkan jadwal kita agar Sabtu pagi tidak terganggu. Begitu hebatnya kita mengatur, dan itu adalah bagian daripada amal kita. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah membalas segala usaha kita, amal-amalan kita dalam mengatur segalanya. Pagi ini pun kehadiran tamu yang sudah lama ditunggu, yaitu Teh Dini Prapti, yang sudah muncul kembali hari ini gitu ya. Ada Kang Ade dari Wir Ali. Ya, alhamdulillah. Siap. Sehat semua ya. Baik, baik, baik ya. Rasa syukur saya ini kadang-kadang sampai merinding. Betul, sampai merinding. Bagaimana bisa gitu ya? 43 pekan kita diberi kesehatan, diberi waktu di jam yang sama untuk hadir di tempat ini seperti tadi Pak Sodik, Pak Rektor bilang bahwa ini adalah sebuah tempat pertemuan yang sangat Allah rindukan, yaitu kita mempelajari Al-Quran. Lebihnya lagi bahwa kita bukan hanya membacanya dengan baik secara tartil, tapi kita ingin mengerti apa yang Allah katakan kepada kita. Apa yang Allah ucapkan. Kul, kul, kul. Itu selalu di dalam Al-Quran. Berapa banyak Allah katakan kul, kul, kola katakan hai Muhammad. Begitu. Jadi Allah menitipkan kepada Rasul kita, katakan, katakan. Artinya kalau Allah mengatakan melewat Rasul Muhammad, kemudian kita tidak mengerti apa yang dikatakan, bagaimana? Nah, usaha kita untuk mengerti walaupun baru satu langkah 43 pekan ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan menjadi jalan kita untuk benar-benar mengerti apa setiap yang ingin Allah katakan pada kita. Walaupun kita sekarang baru kata per kata. Nanti insya Allah ke depan kita bisa merangkainya. Di tahun depan setelah KBI selesai, kemudian nyambung nanti dengan program berikutnya, yaitu kita selalu diskusi bersama
untuk setiap pekan atau setiap bulan, insya Allah itu akan bisa mulai merangkai kalimat dengan baik. Dan kemudian kita cocokkan dengan apa yang ada di dalam terjemah-terjemah yang sudah ada. Insya Allah kita akan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pada pekan ke-43 ini. Dan pekan 43 ini bagaikan pekan 42 dan sebelumnya 41 dan 4, setelah 41, 42 dan sekarang 43 adalah sebetulnya bagian dari pengulangan. Nah, pengulangan dari apa? Pengulangan dari apa yang sebelumnya sudah ada. Sudah ada sebetulnya ini semua, cuma kita ulang, kita munculkan di sini untuk kita rangkum karena terlalu banyak kesamaan atau terlalu banyak ilmu yang telah disampaikan. Yaitu pada materi 43 ini, tingkat 6 ini, masih tentang hal-hal khusus karena bab 8 atau pekan di tingkat ke-6 ini semuanya adalah hal-hal khusus. Bagian kecil-kecil daripada namanya bulatan, kita punya, kalau dulu saya selalu bilangnya bawang merah, katanya ada yang mengklaim ini bukan bawang merah, ini bawang bombay. Kenapa bawang bombay? Karena banyak katanya isinya. Karena isinya sangat mundel lebih daripada yang lain, maka ini disebut bawang bombay. Tidak apa-apa. Yang penting bahwa metode lapis per lapis baik bawang merah maupun bawang bombay itu sudah kita lewati. Dan sekarang sudah kita ada di tengah-tengah, sudah ada di inti untuk mengikat segala bintik-bintik kecil yang masih kosong. Maka kita sebut pekan lalu hal khusus mengenai huruf. Kemudian 41, 42 kita sudah juga berbicara, sekarang kita di 43 hal khusus mengenai huruf begitu. Ketika 41-nya adalah kana, ina, dan dona. Kemudian di 42-nya hal khusus mengenai huruf yang pertama, yang pendek-pendek dari hamzah sampai iya. Sekarang mulai yang dua huruf. Yang dua huruf hijaiyah yang digabung menjadi satu huruf ma'ani. Nah, sekarang ada di hal khusus mengenai huruf kedua ini. Kita akan bahas satu demi satu. Dan saudara sudah dikenalkan di pekan lalu, saya tidak akan bahas lagi, bahwa huruf ini sejak pekan 1, juga pekan 3, pernah kita bahas. Ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf yang bermakna. Begitu. Ya. Dan kemudian kita sudah tahu pengelompokannya, ada mulai dari isim domir, isim isaroh, isim mausul, isim istifham, isim syarat yang dikelompokkan juga sebagai huruf. Di mana huruf-huruf ini penyebabnya karena dia termasuk isim mabni. Begitu juga ada huruf mulai dari bijarin, karena rofa'u nasoba, ina nasoba rofa'u, la nasoba linakiro, ila nasoba lil mustasna, ya nasoba lil mudhof. Itu semua karena dia sebagai awamilul ismi. Kemudian ada juga dimasukkan karena dia awamilul mudhorik, dia juga menjadi huruf karena dia tidak akan pernah berubah. Ada an yang siba, ada latajum, ada yajum, ada asartu wal jawabu. Ini pun karena dia sebagai awamil mudhorik tidak pernah berubah. Mabni juga karena dia mabni dikelompokkan juga kepada huruf. Kemudian ada huruf-huruf lain yang dikelompokkan berbagai sebab dan dia juga sama, dia mabni, maka dia pun akhirnya dimasukkan sebagai huruf. Tapi apakah seluruh isim yang mabni dimasukkan sebagai huruf? Tidak. Nanti kita akan ketemu isim-isim yang memang mabni tapi bukan bagian daripada huruf. Tapi jelas kalau sudah dimasukkan huruf adalah pasti dia sudah mabni. Salah satu daripada syarat dimasukkan ke kelompok 26 itu jelas karena dia mabni dan dia juga karena sebab dikelompokkan seperti ini. Ya. Berikut ini beberapa catatan tentang huruf yang digunakan untuk lebih dari satu tujuan dan beberapa pada lebih dari satu tempat. Karena ada huruf-huruf yang tanda kutip hurufnya sama, tapi artinya dan penggunaan beda-beda. Karena ada juga satu huruf tapi berarti berbeda-beda. Nah, maka sekarang kita bahas ulang. Dulu kita terangkan masing-masing ketika di rumahnya.
Ketika la sebagai kolom 4 pernah dijelaskan. La sebagai kolom 18 pernah dijelaskan. La sebagai kolom 9 pernah dijelaskan. Sekarang digabung di sini. Semua la baik di kolom 4, baik di kolom 9, baik di kolom 18 kita bahas di sini. Untuk supaya apa? Supaya secara komprehensif kita jadi mengenali dengan baik. Begitu. Mari kita lihat. Ternyata hurufnya la, kemudian dikasih alif di depan, sehingga bacanya la panjang. Begitu. La, begitu. La yang ini mulai diawali, ada yang bisa mengawali fiil. Tapi juga ternyata la ini di Al-Quran ditemui mengawali isim. Jadi la ini juga bisa ada di depan fiil, ada di depan isim. Artinya berada sebelum fiil, juga ada sebelum isim. Begitu introduction. Mari kita lihat la yang mengawali fiil. Bisa di mana saja. Ini pun dibagi ternyata. La yang mengawali fiil itu yang paling kita kenal adalah huruf sebagai huruf nafi. Biasanya mengawali fiil mudhari dan menunjukkan makna negatif. Nafi itu negatif, mentiadakan, menegatifkan, mentidakkan. Nafi itu bahasa Arab. Nggak usahlah kalau saya misalnya atau saudara males dengan selalu banyak istilah, udah bilang aja huruf yang menegatifkan. Boleh, boleh. Saudara sedang belajar, yang paling penting itu belajar apa? Belajar mengerti. Gitu. Kalau istilah-istilah salah-salah sedikit ada tulisan nafi, i-nya kepanjangan, a-nya kepanjangan. Bila perlu dicoret nafi pun boleh kok. Gitu. Tenang, tenang, tenang. Yang penting bahwa saudara ngerti bahwa dengan la itu ada yang mampu menegatifkan. Huruf nafi tidak mempengaruhi status i'rabnya fiil yang berada sesudahnya. Nah, ini yang paling penting. Nafi katanya, tetapi tidak merubah apapun gitu loh bahasanya. Ya, di sini dikatakan tidak mempengaruhi status i'rab yang berada sesudahnya. Nah, huruf nafi ini diambil contoh di sini. Al-inabu, yaitu anggur. La, gitu. Tidak yang dohu, tidak matang. Visitai, di musim dingin. Visitai. Nah, la di sini yang kita concern sekarang, kalau kalimatnya biarkan saja, nanti saudara pelajari sendiri pelan-pelan ya. Fi itu apakah di atau di dalam, atau pada saat di musim dingin, boleh diterjemahkan. Tidak harus di, tidak harus fi itu di dalam. Gitu ya, boleh di musim dingin, di dalam musim dingin, atau saat musim dingin juga boleh kalau terjemahannya. Silahkan. Yang pas untuk bahasa Indonesianya, gitu ya. Nah, fi sitai udah biarkan aja yang di belakang sudah clear, sudah selesai. Al inabu ini juga sudah selesai. Yang akan kita bahas dulu di sini la tan do zu di sini. Tan yan do zu. Terhalang, maaf sebentar. Tandozu ini, Yandozu ini aslinya Yandozu. Kenapa aslinya Yandozu? Lihat depannya adalah huruf ya, yaitu sebagai ciri daripada fiil mudhorik. Ya, yutatu, au, nanu. Kemudian diistilahkan oleh kita Anita. Dan ini termasuk di situ. Kalau dia itu fiil mudhorik, maka berakhirnya adalah pakai doma. Kalau fiil madi pakai fathah kan gitu. Kalau fiil mudhorik karena dia pakai doma berarti ini normal fiil mudhorik yandohu. Maka kehadiran la di sini berarti tidak mempengaruhi itu bahasanya. Kehadiran la di sini tidak mempengaruhi
status i'rab fiil yang berada sesudahnya. Kenapa demikian? Sebentar, ini kok nggak muncul. Dekatnya supaya saya bisa nulis. Nah, sekarang bisa. Nah, kenapa demikian? Karena di sini dikatakan nih, ya, tidak mempengaruhi status i'rab fiil yang berada sesudahnya. Karena apa? Aslinya di sini adalah yandozu. Karena istilah yandozu dan berakhiran juga dengan domah di situ, dan setelah hadirnya lah juga tetap dia yandoju, maka ini tidak mempengaruhi begitu. Kemudian contoh yang di bawahnya, kalau kita lihat ada al-kidbu. Sebentar, ini kok nggak bisa naik. Ini bisa nih. Al-kidbu ini bohong. La yufidu, tidak berguna. Lihat di sini juga sama. Yufidu itu adalah juga fiil mudhari yang dimulai dengan ya, kemudian diakhiri dengan doma, dan tidak terpengaruh hadirnya ya ini mengakibatkan yufidu tetap yufidu gitu, yufidu gitu. Maka ini berarti ada lanafi. Ada lanafi yang mengakibatkan pentiadaan atau pentidaan, tetapi tidak berpengaruh terhadap i'rab berikutnya. Itu disebut nafi di situ. Begitu juga yang kedua. Ketika sebelum fiil itu ada huruf yang bisa menjajemkan, yaitu la nahi. Mengawali fiil mudhari juga seperti tadi. Iya, ini ceritanya. Dan menerangkan makna nahi, larangan. Yaitu yang kita kenal temannya fiil amr. Fiil amr adalah sebagai suruhan, sedangkan nahi adalah larangan. Dua-dua fiil ini turunan dari fiil mudhari asalnya. Dari fiil modorik ada yang jadi fiil amr kalau dia itu adalah suruhan positif, sedangkan menjadi fiil nahi kalau suruhannya negatif. Dan ketika dia diawali dengan la yang fungsinya menjadi suruhan negatif, maka bisa membuat jazm fiil mudhari tersebut. Di sini dikatakan memiliki fungsi menjazmkan fiil mudhari yang berada sesudahnya. Kita ambil contoh la taqrabu. La taqrabu. Di sini la taqrabu. Ini ketika takrobuna aslinya kan kalau ada yayutatunanu, yaitu fiil mudhari, yaitu anita, seperti halnya di sini adanya ta, maka itu fiil mudhari. Kalau fiil mudhari ada takrobu, berhenti di baknya pakai doma. Atau ada takrobani, ani, kalau dia dua. Ada takrobuna, una, kalau jamak. Nah, jamaknya menjadi hum kalau pakai ya robuna. Tapi ketika pakai tak menjadi antum. Takrobuna berarti antum. Nah, aslinya takrobuna. Ketika diawali dengan ya, maka satu kesatuan menjadi fiil nahi. La takrobu. Naknya dibuang. Hadfun nun. Sudah dijelaskan sebelumnya. Naknya dibuang. Hadfun nun. Karena ini masih teringat dengan 5, 5, 2, 2. Nah, ini termasuk yang dua. Kalau dia dihapus nunnya, kemudian dikasih alif. Begitu yang dua yang ini. Masih ingat.
ya. Yang dua, kalau ada wawu jamak, nunnya dibuang, tapi kemudian diganti alif, jadi takrobu. Nah, perubahan dari takrobuna menjadi takrobu disebabkan hadirnya la. Maka takrobuna asalnya fi'il mudhari, ketika jadi la takrobu jadi fi'il nahi. Jadi saudara harus sampaikan nih, la takrobu ya baru disebut fi'il nahi. Tapi kalau saudara sebut tak itu adalah fi'il mudhari, harus ditulisnya takrobuna. Nah, ini jangan confuse. Ketika saudara dulu di MTO, ini tetap kekeh bahwa ini disebut fi'il mudhari. Tidak. Karena ketika muncul la dan kemudian akhirannya berubah menjadi takrobu, bukan takrobuna, statusnya namanya juga harus berubah menjadi fi'il nahi. Nah, harus konsisten. Sekarang kita sudah belajar, kita udah lewat, udah beberapa pekan kita lewati, dan sekarang sudah diikat lagi, sudah tidak boleh salah lagi. La takrobu adalah fi'il nahi, maka disebut la-nya pun disebut la nahi, gitu. Karena dia bisa menjajemkan, disebut la tajum. Kenapa la tajum? Karena di sini ada ta untuk memudahkan mengingat. La tajum. La tajum itu kolom 9, bukan yang 10. Lam yajum. Kalau itu lam dan kemudian dari ya boleh ada ya-nya. Ya yutatunanu, ya-nya boleh ikut. Kalau lam takjum hanya untuk yang tak, untuk antum. Mengapa? Karena nahi itu termasuk seperti amr hanya untuk orang kedua. Nah, walaupun dulu pernah dijelaskan katanya fi'il amr dari 1 sampai 10, hanya 11 12 yang tidak. Tidak. Setelah kita telaah, setelah saudara belajar KTK, setelah saudara belajar KBI, kita firm bahwa fi'il amr hanya untuk orang kedua, hanya untuk orang yang diajak bicara, begitu. Ya, hanya untuk orang bicara. Nah, gitu. Ya. Jadi hanya untuk orang kedua, oleh karena itu dimulai dengan ta, takrobu. Maka istilah judulnya pun menjadi la tajum. Begitu. Ini semua berhubungan nih. Dengan pekan berapa itu judul tentang la tajum. Pekan berapa itu tentang fi'il nahi. Dengan pekan-pekan sebelumnya semua. Sudah pernah kita belajar. Gitu. Kalau belakangnya ini normal. As-solata wa antum sukaro. Nah, gini, lihat di sini antum, karena di sini pun domirnya antum, begitu sinahi yang di depan. Wa antum sukaro, begitu ya. Sama-sama di situ antum, karena yang dijelaskan juga sama kalian, ya kalian sholat gitu, dan atau dalam keadaan di sini wa antum dan kalian pun dalam keadaan sukaro mabuk gitu ya. Janganlah kalian sholat dalam keadaan sukaro, penerjemahnya. Jadi kondisinya janganlah kalian sholat dan kalian mabuk. Jadi dua kondisi tidak boleh digabungkan begitu. Maka dalam bahasa Indonesia yang enak, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk, atau sedang keadaan mabuk, atau sedang mabuk, atau ketika mabuk. Boleh. Janganlah kalian sholat ketika mabuk. Loh, di situ tidak ada ketikanya. Ya, betul. Tetapi bahasanya dari sana walaupun wa antum itu mengambungkan antara dua kalimat yang bersamaan kejadiannya, boleh saudara terjemahkan seperti itu. Gitu. Jadi kita cukup fleksibel akhirnya. Oh iya ya, seperti itu. Begitu. Nah, ini baru kita bercerita la yang mengawali dari fiil. Nah, yang barusan kita jelaskan, mulai nih kita mengawali fiil. Mari kita lihat la yang mengawali isim. Tuh, la yang mengawali isim seperti apa? Yang mengawali isim mulai dengan ada huruf atau gitu. Ya, huruf atau.
Gitu. La ini bisa juga sebagai huruf atop. Kok bisa ya? Berfungsi untuk menggugurkan atau menyangkal hukum atau pengertian yang ada pada maktubnya atau pada kata sebelumnya. Itu contohnya di sini hasadna, kemudian al kom ha. Di sini kita lihat pelan-pelan di sini. Hasadna, naknya itu adalah bagian daripada domir mustatir dari sebuah fiil madi. Hasada asalnya, hasoda asalnya, hasoda. Masih ingat 4, 1, 9. 9 yang bawahnya itu selalu pakai sukun dulu. Gitu. Hasod. Ketika na muncul, itulah domir mustatirnya. Na, kami. Oh, berarti ini adalah kami atau kita. Berarti di sini naknya adalah sebagai domir mustatir kita. Hasod. Nah, begitu. Nah, kita memanen gitu. Alkom ha, gandum. Kenapa bukan alkomhu? Kenapa bukan alkomhi? Karena mereka ini adalah si alkom ini adalah maf'ul. Yang kita panen apa? Yang kita panen kitanya sebagai fa'il. Kita sebagai pelaku. Memanennya, hasodnya atau hasodanya adalah fi'il. Karena kita pelaku, maka akan ada apa yang kita lakukan. Kepada siapa? Kepada apa? Ternyata alkomha, yaitu gandum. Maka gandumnya maf'ul bih. Karena maf'ul bih, maka dia fathah. Udah, urusan sampai di sini kan kita clear dari dulu. Iya. Sekarang kita bicara lal inaba. Dari al inaba itu anggur gitu. Ternyata yang kita panen itu bukan anggur. Dalam hal ini la-nya itu menidakkan, menafikan, membukankan apa yang kita sebutkan sebelumnya di sini untuk menggugurkan atau menyangkal apa yang ada di maktuf. Kalau maktufnya tadi adalah gandum sebagai maktuf, nah maka di sini aktopnya adalah anggur gitu. Jadi membukankan gitu, menggugurkan. Jadi apa yang dipanen itu adalah gandum, tapi bukan atau tidak anggur, begitu ya. Yang di belakangnya ini la-nya itu. Di sini sebagai penghubung, maka kita sebagai huruf atop. Karena dia atop, maka al-inaba harus fathah. Karena al-komha juga fathah. Itu penyebabnya. Nah, karena al-komha fathahnya itu karena dia itu mabni, maf'ul bih. Maf'ul bih, maka al-inaba fathahnya karena dia maktub ke al-komha. Begitu. Pelan-pelan. Sekarang penyempurnaan judulnya. Kita di tingkat 6 ini penyempurnaan. Bukan berarti ini tidak pernah diterangkan. Sebelumnya sudah berulang-ulang diterangkan. Tetapi kita sempurnakan. Pelan-pelan. Begitu juga dia berperan sebagai huruf nafi. Oh, tadi pernah kita dengar ketika sebelum fiil ada huruf nafi. Sekarang ketika sebelum isim pun ternyata ada. Sebagai salah satu dari saudaranya Ina. Loh, masih ingat kok berhubungan dengan Ina segala gitu ya. Saudaranya Ina. Masih ingat Ina? Ina nasobarofa'u, begitu.
termasuk pada susunan mubtada khobar. Tentunya ini kita kenal sebagai ismiyah. Ada yang menyangka Pak Rudi waktu di Jambore itu bukan ismiyah tapi mubtadaiyah. Hati-hati. Ismiyah itu bisa dimulai dengan mubtada kemudian khobar. Maka ada orang mengatakan mubtadaiyah. Tapi ketika ismiyah itu bisa dimulai dengan khobar, bisa. Disebut khobar muqaddam, mubtada muakhir. Masa kalau dimulai dengan khobar disebut mubtadaiyah? Tidak. Kalau khobar ya khobariyah begitu. Ya, jadi hati-hati. Kalau mubtadaiyah itu spesifik untuk yang dimulai dengan mubtada. Tapi kalau secara keseluruhan kita sebut sebagai ismiyah begitu. Nah, kenapa ada muncul mubtadaiyah? Karena di MTO diajarkannya mubtadaiyah. Kemudian terbawa pada KTK, kemudian ketika KBI diluruskan. Ini adalah ismiyah. Termasuk pada susunan mubtada dan khobar atau disebut ismiyah. Memiliki fungsi sebagai seperti, kan seperti ina dengan syarat isimnya berupa nakiroh dan berada langsung setelah la menggugurkan khobar dari jenis isimnya itu ya. Jadi maksudnya itu begini. Kita lihat ya. La ilaha illallah. Ini rasanya sudah kita ucapkan berjuta-juta kali kayaknya gitu ya. La ilaha illallah. Kenapa bukan la ilahun? Ilahun, ilalluh, ilallahun gitu. Nah, di sini kita bisa lihat la ilaha illallah. Nah, di sini kita lihat la ilaha karena la-nya di sini adalah sebelum isim nakiroh dan membuat dia nafi, maka la ilaha ini dia dijadikan fathah dan kemudian tidak pakai tanwin begitu ya. La ilaha kecuali ilallah gitu. Kecuali Allah. Begitu. Nah, maka diterjemahkan tidak ada ilahun Tuhan. KSDU ilahun Tuhan. Begitu. Ditulisnya tapi ilaha. Tidak ada Tuhan ilah kecuali atau selain Allah. Ya. Kemudian la kitaba asalnya dari kitabun, la kitaba yahlu min faidatin. Tidak ada apa buku yang tidak bermanfaat. Tidak ada. Jadi ini apapun yang sebelumnya di dalam buku itu akan bermanfaat. Jadi tidak akan ditemukan di dalam buku itu yang tidak bermanfaat. Begitu. Jadi juga sama, tidak ada Tuhan karena Tuhan itu Maha Esa, tidak ada Tuhan lain gitu selain Allah. Tidak menafikan seluruhnya dari apa yang ada di setelah lah itu hilang. Tidak ada lah ilahun Tuhan selain Allah. Tidak ada di dalam buku itu yang tidak bermanfaat, tidak satupun yang tidak bermanfaat. Gitu. Itu adalah la kita tidak ada. Nah, artinya dia sebagai sebagai nafi. Karena ini ada di depan isim ya. Kalau di depan fiil tadi namanya nafi. Ya, mari kita lihat. Ada huruf nafi lagi yang berfungsi. Nah, nafi juga nih. Tapi seperti laisa. Kalau tadi seperti ina itu memfathahkan, menasobkan. Laisa tidak. Laisa itu kan grupnya dengan kana. Kana adalah laisa tiada bukan. Tiada bukan. Laisa tiada bukan.
termasuk pada susunan sama mubtada dan khobar memiliki fungsi yang sama dengan laisa atau sama dengan kana. Loh, kenapa tidak? Sama dengan kana, yaitu rofa'u nasoba. Berarti ini fungsinya nafila ini tidak gugur dengan hadirnya ila juga. Nah, kalau ada ila sebelum khobar, ini tetap kekeh, tetap berfungsi gitu maksudnya. Mari kita lihat. La sariun gitu. Muzdahiman. Sariun itu jalan, tidak macet. Sariun la tidak. Muzdahiman macet. Jadi jalan tidak macet. Gitu. Tetapi kalau jalan yang ini tidak macet, bisa aja ada yang lain gitu ya. Yang jalan yang ini yang tidak macet, jalan tidak macet. Tetapi saluran macet, tetapi WC macet, tetapi itu macet. Jalan tidak macet gitu ya. Tetapi gang macet, tetapi yang lain macet. Jadi selainnya ada yang tidak macet gitu, yang macet ada, yang tidak macet. Untuk jalan ini tidak macet gitu. Sariun gitu. Tetapi saudara lihat di sini tidak menjadi dia harus fathah. Dia malah justru di situ adalah rofa karena berfungsi la-nya di sini seperti laisa, seperti kana, berarti rofa'u nasoba menjadi sariun di situ mujdahiman nasob begitu ya. Nah, jadi di sini tidak berubah menjadi fathah. Karena tidak berubah menjadi fathah, juga tidak harus kemudian dihilangkan tanwinnya. Tetap aja seperti aslinya, sariun ya sariun. Karena tidak dipengaruhi apa-apa. Dia hanya seperti halnya karena rofa'un nasoba. Dia harus kemudian dia itu rofa, kemudian nasob. Tetapi ada juga kehadirannya hanya sebagai pelengkap. Sebagai nafi ziyadah. Ada beberapa literatur, ingat kata ziyadah ini, ada beberapa literatur atau artinya beberapa ulama menerjemahkannya sebagai zaidah. Boleh, silakan aja. Yang penting mah saudara ngerti bahwa nafi yang ini adalah nafi tambahan. Gitu aja. La-nya di sini adalah tambahan. Soal mau bilang ziyadah atau zaidah, nanti di dalam literatur-literatur kalau saudara temukan, pahamkan saja, mafhumkan saja, ya. Tambahan, karena tujuan kita untuk mengerti. Apabila termasuk isim, ini termasuk juga makrifat atau dihawali dengan huruf jar. Ya. Dalam dua keadaan tadi, ia tidak memiliki pengaruh status i'rab isim yang berada setelahnya. Jadi isim yang berikutnya tidak terpengaruh. Contoh di sini misalnya la dari al kaumu, kaum karena pakai al menjadi ini, kaum ini, al kaumu jadi lal kaumu, kaum ini bukan kaumi, mi ini aku ya, bukan kaumku gitu. Kaum ini bukan kaumku. Al kaumi itu. Tetapi dikasihlah menjadi kaum ini menjadi kaum ini bukan kaumku gitu. Kemudian wala di situ al awanu awani sekutu-sekutu ini gitu bukan sekutuku, nilainya ini bukan sekutuku begitu. Di sini la-nya sebetulnya ziyadah di sini, yaitu tambahan saja.
di mana kehadirannya tidak berpengaruh. Sebetulnya boleh saja la yang kedua itu hilang saja. Kaum ini bukan kaumku dan sekutu ini bukan sekutuku. Itu boleh. La-nya yang tengah itu boleh hilang. Boleh. Karena apa? Karena dia menjadi digabung ke depan sebagai makhluk. Gitu ya. Ya. Waunya di situ sebagai atop, maka harusnya langsung saja kalau begitu. Kenapa harus ditambahi juga lah? Ya boleh juga begitu. Ya. Contohnya di sini ya, ada lagi Yashirul Jundiyu. Di sini tambah kelihatan bila haufin. Di sini kalau coba kita lihat Yasiru. Jadi dari syaro berjalan Yasiru. Siapa? Harus ditanya mana failnya. Al Jundiyu. Nah, prajurit berjalan bila haufin, haufun, haufin, haufan, takut. Gitu. Jadi tidak takut tanpa rasa takut. Bi dengan tanpa rasa takut. Nah, maka la-nya ini pun ditambahkan di situ. Kenapa kok bilangnya ziyadah ditambahkan? Karena kehadiran la di situ tidak berpengaruh terhadap i'robnya. Coba kita lihat di sini. Nah, setelah la ini contoh yang pertama. Di sini karena ada wa, maka wa-nya itu mengatopkan. Berarti la tidak mempengaruhi apa-apa, tidak merubah, tetap aja dia mengikuti. Gitu. Karena dia itu mengikuti, maka dia tidak berpengaruh lagi. Bagaimana dengan yang bawah? Setelah bi, lihat bi. Lah, bila haufin. Kenapa tidak mengikut kepada la? Kalau la kan jadi haufan, gitu. Haufa, gitu. Kemudian kalau dia juga tidak berpengaruh, la-nya haufun. Tapi kenapa jadi haufin? Karena sekarang ada bi-nya yang berpengaruh, la-nya tidak mempengaruhi apapun. Jadi la-nya ziyadah, dilewati aja si la-nya itu. Seolah-olah diabaikan. Karena sebagai tambahan, jadi bihoifin. Begitu. Ini maksudnya ziyadah. Jadi dia tidak berpengaruh. Silanya itu terhadap irob di berikutnya. Justru yang berpengaruh bi-nya. Ini yang berpengaruh wa-nya. Wa-nya karena atop, bi-nya karena bijarin. Maka hawifin. Begitu. Itu sebagai ziyadah. Artinya, kalau dulu kita pelajari hanya ada 4, 9, dan 18. Sekarang dilihat dari fungsi, itu rupanya yang nafi, itu ada nafi ziyadah, ada huruf nafi biasa, begitu. Seperti ina, justru ada nafi yang seperti laisa, kebalikan. Gitu ya. Nah, kalau dulu nafi itu hanya ada 2. Bisa di 4, bisa di 18. Nah, sekarang jadi ada tambahan. Jadi ada 3 tambahan. Ya, oke. Prof, Itu Afwan, adalah, sebelum bergeser. silahkan. Jadi nafi ini baik tadi saya pelajari dari ila maupun la itu Hmm. bersifat meniadakan gitu ya, Prof ya. Ya, meniadakan. Kalau Mungkin ilah bukan, ilah itu kecuali. ya pengecualian ya artinya menegasikan toh. Nah, Ya, eh, usul aja Prof saya tadi coba lihat di pengantar Prof itu mungkin nggak pengenalan nafi dimasukkan glosarium Prof. Tadi saya cek kok belum masuk gitu. Jadi oh boleh Pak. sebegitu pentingnya soalnya tadi kalau saya cermati itu. Boleh, jadi nanti silahkan Pak Ahmad tambahkan satu glosarium, nanti saya masukkan. Jadi dulu sudah banyak yang usul tambahan glosarium, termasuk Ibu Anita, termasuk itu mau menambahkan. Tapi Alhamdulillah sampai edisi kedua, mau edisi ketiga belum ada tambahan gitu ke Siap, saya. siap. Iya, iya. Tolong ya Pak Ahmad, kalau Iya, mau iya, iya, siap. silahkan tambahkan, definisikan dengan baik. Nanti saya masukkan ya. Bukan hanyalah kemarin contohnya apa ya,
mubtada atau apa gitu yang katanya begitu penting tapi tidak ada di glosarium, monggo ya, itu membantu, silahkan. Mudah-mudahan glosariumnya dibaca ya gitu ya. Baik, silahkan Pak Ahmad ya, ditambahkan. Ila juga tambahkan, la juga tambahkan gitu ya, masukkan. Nanti akan ketemu lagi ma. Ini ma juga tambah punya banyak teman ini. Hehe. Ini yang punya ma juga banyak teman. Terima kasih Pak Ahmad. Mari kita lihat ma. Nah, ma bisa sebagai huruf, bisa sebagai isim. Maka di sini atau bisa sebagai huruf dan juga bisa isim atau bisa sebagai huruf atau isim. Ma sebagai isim mempunyai 4 macam bentuk. Ketika dia isim itu ada 4 macam bentuk. Isim mausul digunakan untuk menerangkan ghairu akil selain yang berakal. Ketika dia yang bukan berakal, maknya ini bisa dipakai sebagai mak sebagai isim mausul. Contohnya korok tu. Ingat lagi ini ada sukun. Ah, mulai curiga kita dan tidak ada yayutatu. Oh, berarti itu adalah fiil madi. Dan ingat 419. Oh, termasuk yang grup 9 gitu. Nah, tu-nya itu tu-nya adalah aku. Begitu. Korok tu. Loh, tahu dari mana tu-nya? Minggu lalu sudah kita bahas. Pekan sebelumnya kita sudah bahas tentang huruf ta. Ya, pekan lalu. Tak, masih ingat tak? Nah, tak di sini kalau huruf tak sesudah fiil madi, ini salah satunya kalau dia pakai domah, maka dia adalah domir mustatir anak. Jadi ini adalah aku koroa membaca karena dia fiil mudhari ditambahi sudah boleh atau aku sudah membaca gitu ya. Kata tu min kisosin ya. Di sini apa? Cerita yang sudah kamu tulis kata ta min kisosi yang sudah ditulis ditambahkan ma. Maknya sebagai apa? Mausul. Jadi ini kalau saudara lihat kata ta, nah kata ta min kisosi cerita yang sudah ditulis di sini sebagai penjelas dari apa yang sudah ditulis. Aku membaca apa? Mausulnya ini, isi mausulnya menjadi yang dari goiru akil, yang bukan berakal. Apa itu? Katabta min kisosin. Gitu, katabta min kisosin. Gitu. Adalah sebuah cerita yang ditulis ya, ditulis. Jadi cerita kisosin itu kisah ya, kisosin kisah atau cerita eh, yang kamu tulis. Kata taknya itu adalah kamu. Nah, jangan lupa tak, kalau tadi tu sekarang tak, kamu tulis kata tak. Nah, jadi coba kita lihat di sini sebagai mausulnya sebagai apa? Sebagai kata sambung. Do mausul itu sebagai kata sambung gitu ya, mausul gitu. Berarti di sini yangnya itu menerangkan gitu. Aku sudah membaca yang itu ya, kamu tulis gitu. Kamu tulis apa? Yang sudah kamu tulis kisosin cerita gitu. Di balik tulisannya aku sudah membaca banyak cerita yang kamu tulis gitu ya. Nah, jadi kalau diterjemahkan sebetulnya aku sudah membaca yang sudah kamu tulis cerita gitu. Nah, tetapi kemudian enaknya disusunnya aku sudah membaca banyak cerita yang sudah kamu tulis begitu. Karena kata ta itu kamu tulis karena dia itu berapa fiil madi maka ditambahi sudah. Boleh, boleh gitu. Tidak pakai sudah juga boleh. Yang kamu tulis orang sudah ngerti itu berarti sudah. Ya, banyak cerita yang kamu tulis boleh, sudahnya tidak ditulis boleh, begitu ya. Jadi ini ternyata maknya adalah mak mausul.
Saya lupa itu mak mausul kolom berapa. Saudara buka lagi. Mak mausul atau lihat di dinding. Adakah mak mausul? Mausul itu kolom berapa? 21. Oh, ada ternyata di 21. Tulisannya di situ bukan yang 21 ma apa yang. Jadi kalau di sini diterjemahkan aku sudah membaca apa yang sudah kamu tulis berupa kisah atau cerita gitu. Kalau terjemahan kita mah aslinya. Qara'tu aku sudah membaca ma apa yang katabta sudah kamu tulis min kisosi yaitu cerita atau berupa cerita gitu. Ya. Jadi bisa saja kalau saudara buka lagi, oh ternyata ada mak di kolom 21. Mak mausul ditulis di sini. Ini kolom 21. Begitu. Tetapi juga ada dia sebagai istifham. Istifham itu kolom berapa sih? Coba cek lagi di mana ada istifham. Istifham itu dari keinginan, ham paham tahu, permohonan paham, keinginan tahu. Berarti ini bertanya, isim istifham itu pertanyaan. Kolom berapa itu? Kolom 15. Istifham. Untuk menanyakan juga sama goirul akil. Selain yang berakal. Gitu. Di sini mulai. Ahabu. Ahabu itu suka. Uhibu ahabu suka. Ya. Apa yang kamu suka? Ahabu. Al-kisosi kisah. Ilaika. Ya. Dari kamu atau yang oleh kamu. Jadi kisah apa yang paling kamu sukai dibalik? Ya. Apa yang paling kamu sukai kisah yang kamu itu, yang ilaika itu. Ya. Nah, jadi dibalik lagi menjadi kisah apa yang paling kamu suka? Boleh, boleh. Jadi mak di sini adalah sebagai apa. Nah, apa dari kisah gitu ya. Asalnya di sini kisah kamu sukai, ya, kisah yang kamu sukai. Jadi kisah apa yang kamu sukai gitu. Maknya sebagai apa, sebagai tanda tanya. Di sini dikasih tanda tanya, istifham. Itu. Itu berarti kolom ke-15. Di sini tulis kolom ke-15. Begitu. Ada juga ternyata ma itu masuk ke isim syarat. Berfungsi menjajemkan dua fiil atau kita sebut kalau fiil syarat dan fiil jawabnya adalah bahasanya asal tu wal jawabu yazuma. Itu adalah yang keberapa asal tu wal jawabu yazuma itu ke-11. Kalau ke-14 asar tu saja gitu. Gitu. Jadi kalau saudara lihat di ke-11 itu ada juga ma sebagai isim syarat berfungsi menjajemkan dua fiil, fiil syarat dan fiil jawab. Ma coba lihat lihat di sini tudakhir dari tudakhiru. Ya, tudahiru gitu. Asalnya tudahiru itu kamu simpan apa yang kamu simpan menjadi tudahir gitu ya. Kemudian yufid, nah yufid ini pun asalnya yufidu menguntungkan, mu karena ada ka, nah yufid ka menguntungkanmu gitu. Apa yang kamu simpan menguntungkanmu fil mustakbal, masa depan ya, masa mendatang boleh, masa depan juga boleh. Mustakbal itu ke depan. Jadi fiil mudorik itu mustakbal istilahnya.
masa depan ya. Mustakbal, masa datang. Nah, jadi apa yang kamu simpan menguntungkanmu di masa datang. Karena ada di masa datang, karena mustakbal, boleh ditambahkan akan gitu. Akannya tambahan di situ. Apa yang kamu simpan menguntungkanmu di masa datang. Tapi saudara tambahi apa yang kamu simpan akan menguntungkanmu di masa datang. Boleh. Begitu. Enaknya dalam bahasa Indonesianya cocokkan, tambahkan. Gitu. Jadi di sini simaknya membuat tudahir dan tufid dua-duanya menjadi jajem begitu. Itu termasuk asartu wal jawabu. Yang satu syarat apa yang kamu simpan sebab akan menguntungkanmu jawabnya gitu ya. Jawab ini dalam hal penerjemahan ke Indonesia mah sebab akibat itu lebih enak. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan syarat dan jawab itu di bahasa Indonesia kan menjadi sebab akibat. Sebab kamu simpan, akibatnya akan menguntungkanmu gitu. Diperiksanya seperti itu dalam bahasa Indonesia. Syarat dan jawab itu. Ya. Dan juga ada isim nakiro. Dia sebagai isim nakiro. Sebentar. Ada di isim nakiro. Ada. Coba lihat lagi di isim nakiro. Apa? Ya. Di 18. Ya. Nakiro yang mengandung makna sesuatu yang besar. Untuk sigot tajub status i'rabnya berada dalam tempat status marfu sebagai mubtada gitu. Contohnya di sini ma'ajmala juhuri. Ma'ajma'al-juhuri di sini kita lihat maknya itu sebagai takjub ya, sebagai ta'ajub, sebagai sigot tahajub. Jadi di sini tambahan, misalnya ditambahi aja menjadi aduhai. Azmala juhuri ya. Betapa azmala itu indah, indahnya bunga-bunga itu juhuri. Nah, juhurinya di sini kelihatan sebagai mudhof ilaihnya gitu dari azmala. Ya, aduhai indahnya atau sangat indahnya atau betapa indahnya ajma'a. Jamala, jamil, bagus. Ajmala, lebih bagus atau sangat bagus. Atau kita bahasakan indah. Atau sangat indah atau boleh juga. Ini superlatif sudah. Gitu. Ajmala, itu. Aduhai. Di sini maknya sebagai tambahan saja untuk sigot ta'ajub. Gitu. Nah, ketika bisa dibuat juga sebagai sigot ta'ajub ini, dia sigot ta'ajub terhadap isim nakiro. Gitu. Nah, isim nakirohnya apa? Dia juga jadi statusnya sebagai isim nakiro simaknya. Gitu. Ajmala. Nah, mari kita lihat yang kedua. Sebagai huruf kalau tadi sebagai. Coba kita lihat ke atas supaya saudara tidak salah. Yang pertama di sini sebagai isim. Aduh kehapus nih, mohon maaf. Nah, di sini. Maaf. Nah, di sini kita lihat sebagai isim. Mana kok enggak ada? Sebagai isim. Karena tadi katanya bisa isim, bisa huruf. Kita lihat ketika statusnya sebagai huruf seperti apa? Seperti ini. Ketika sebagai huruf nafi mengawali fiil, biasanya mengawali fiil madi dan menerangkan makna nafi pada masa lampau ketika dia misalnya di depan fiil madi, nah dia statusnya sebagai huruf. Ya, sebagai huruf mengawali fiil madi pada masa lampau, jelas karena fiil madi itu masa lampau. Begitu juga mengawali fiil mudorik dan menerangkan makna nafi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi juga bisa sebagai huruf di sini.
Muhammad gitu tidak keluar. Khoroja keluar gitu. Dikasih aja Muhammadun sebagai fa'il karena dia itu adalah fa'il maka dia harus rofa. Khoroza Muhammadun, Muhammad keluar asalnya, dikasih mak di depan jadi Muhammad tidak keluar, begitu. Tidak akan berpengaruh terhadap khoroja harus diapa-apakan karena dia sebagai huruf di depan tidak berpengaruh dalam hal ini. Contohnya di sini ada in tajtahid. Nah, in tajtahid, jika kamu sungguh-sungguh, fama amtani'u an mukafaatika. Aku tidak segan memberi hadiah, begitu ya. Fama di sini maknya bahwa amtani'u amtani'u segan karena di sini segan maka dikasih mak aku tidak segan melakukan apa? An mukafaatika, memberi hadiah kepadamu, sebetulnya gitu. Memberimu hadiah, atau memberi hadiah gitu ya. Nah, karena di depan sudah diwakili kamu, boleh juga tidak dituliskan kamu. Kalau mau dituliskan, boleh juga aku tidak segan memberimu hadiah atau memberi hadiah kepadamu, boleh karena ada kak di belakang di situ, ya. Nah, maka mak di sini dia sebagai nafi saja begitu. Hanya menambahkan kata tidak di situ. Nafi. Sebelum fiil madi sebagai contoh. Huruf nafi juga bisa maknya yang termasuk pada susunan ismiyah atau disebut mubtada khobar. Bisa berfungsi seperti laisa juga. Dengan syarat mubtada harus selalu didahulukan dari khobar. Artinya dalam kondisi di mana huruf susunannya mubtada khobar. Tapi ketika khobar muqaddam dan mubtada muakhar ini tidak berlaku begitu. Dan status nafi ma ini tidak gugur dengan hadirnya ilah. Kalaupun nanti sebelum khobarnya dikatakan atau ada diselipkan ilah pun dia tidak gugur. Jadi ini normal saja seperti kana rofa'u nasoba. Sehingga contohnya mal husunu, kebetulan di sini ada maniatan u a, ya rofa'u nasoba begitu seperti laisa fungsinya di sini maknya. Hanya menambahkan saja benteng ini bukan penghalang. Oh, ya tambahan di situ. Ya. Akan atau tetap menerangkan makna daripada nafi pada saat tidak terdapat syarat-syarat seperti keterangan di atas. Maka mak tidak memiliki pengaruh pada status i'rab mubtada khobarnya. Jadi ini penjelasan menerangkan dia sebagai nafi seperti yang tadi, tetapi kemudian tidak berpengaruh terhadap i'rabnya, tetap aja. Contohnya di ini ada lagi ma'anta, kalau mau pakai ilah ya tadi. Ketika ada ilah, ma'anta ilah sa'irun. Begitu. Engkau tidak lain adalah seorang penyair. Gitu. Jadi tetap aja dia berjalan seperti apa adanya. Gitu. Anta syairun. Maka anta ilah syairun. Tidak berpengaruh gitu ya. Si ilahnya itu merubah. Huruf nafi yang menggugurkan fungsi sebuah kata apabila bersambung dengan ina dan saudaranya. Nah, ini yang ada nih. Sering inama ya, yaitu maka ma itu menghalangi ina. Dan saudaranya asalnya ina nasobarofa'u menasobkan isim ya, yaitu ina nasoba, dan tetap menjadikan kata setelahnya berada dalam status marfu, yaitu khobarnya inna nasobarufa'u. Asalnya ma itu seperti itu tidak berlaku. Contoh, asalnya harusnya kalau tidak ada ma, inal ad la. Nah, la
Karena setelah ina nasoba. Tapi karena sekarang ada ma, maka inama ini menjadi gugur tugasnya ina nasoba rofa'u. Tetap sesungguhnya, tetap al-adlu keadilan, asasu al-hukmi, ya. Keadilan adalah dasar dari keputusan. Azas atau dasar al-hukmi dari keputusan. Nah, jadi sesungguhnya di sini maknya ini tidak berpengaruh. Malah justru menggugurkan innama. Ya, innama sesungguhnya juga. Inna juga sesungguhnya. Tetapi karena ada ma, jadi satu kesatuan innama itu menjadikan setelahnya tidak harus nasob dan marfu nasobarofa'u. Tetapi kita lihat menjadi al-adlu. Jadi seperti biasa jadinya al-adlu asasu. Al-hukmi itu adalah mudhof ilaih terhadap asasu. Maka di sini adalah u dan u, rofa dan rofa, begitu. Innama al-adlu asasu seperti mubtada khobar biasa, begitu. Innama inanya tidak berpengaruh terhadap hukum yang selalu dibawa oleh ina. Ina nasoba rofa'unya jadi tidak berlaku. Ya. Huruf nafi yang menggugurkan fungsi sebuah kata. Ya. Apabila bersambung dengan fiil, di sini ada tola, kasuro, kola, yaitu katakan, meringis, panjang, tola itu panjang, kasuro itu meringis, kola itu katakan. Maka ma menghalangi fiil tersebut dari tuntunan membutuhkan fa'il dan sesudahnya. Jadi ketika ada ma, kolama sebagai contohnya, maka tidak perlu ada fa'il berikutnya. Jadi kolama nggak perlu ada fa'il dan sesudahnya. Begitu juga nanti kasuroma, begitu juga tolama gitu. Nah, jadi langsung saja diikuti fi'il berikutnya. Contohnya kolama, sesudah ma tidak perlu setelah kola itu ada fa'il, maka langsung saja fi'il berikutnya apa? Yatamaku, yatamakanu, ya gitu. Sedikit orang lalai bisa sampai ke tujuan. Jadi kolama yatamakanu muhmalu minal husuli ila goyatihi, ya. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa maknya itu membuat apa yang sesudahnya tidak perlu kemudian ditambahi fa'il, malah kemudian harus dimulai atau diteruskan dengan fi'il. Apabila bersambung dengan dua huruf jar, yaitu ada kaf dan ruba, maka fungsi daripada keduanya menjadi gugur juga. Ya, contoh di sini ruba, barangkali ruba ma ditambah ma, sodikun anfa'u min sakiki. Seorang teman lebih berguna daripada saudara kandung. Min hakiki, ya, saudara kandung daripada saudara kandung. Ya. Jadi di sini rubama huruf jar di sini, ya, harusnya di sini hurufnya adalah jar. Di buku kita tidak ada, ya, di 26 huruf rubah tidak dimasukkan, tetapi nanti di tingkat di tamyiz 3 kalau saudara di MTO akan ketemu rubah itu dimasukkan sebagai bijarin, ya. Rubah juga bagian daripada bijarin karena dia harusnya bijarin, tetapi karena dikasih ma di depannya, di sini ada ma, maka menjadi tidak sodikin tetapi tetap sodikun, ya. Barangkali karena ada ma menjadi sodiku. Ada majiadah juga seperti halnya tadi la. Di sini juga ada yang jiadah yang tidak menghalangi fungsi sebuah kata. Mak ziyadah ini tidak mengugurkan fungsi kata yang berada sebelum maknya. Misalnya contohnya tadi min, an, al, ba'a dan sebagainya.
Yang harusnya itu termasuk huruf jar. Contohnya an, jadi ama. Nah, setelah ama tidak menggugurkan. Oh, sorry, maaf, Mbak. Nah, jadi setelah ma tetap aja dia tidak gugur. An itu adalah jar, ya tetap aja di sini kolilin gitu. Dalam sedikit waktu lagi layus bihuna, pasti mereka akan menjadi orang yang menyesal. Nah, dimin ya. Jadi amma asalnya an ya tetap aja berlaku karena dia jiadah. Jiadah itu tidak berpengaruh, dia hanya nyelip saja di situ. Amma wabilin gitu. Jadi di sini an itu huruf jar, ma itu jiadah tambahannya, sehingga sesudahnya kolilin harus majrur, bukan majrud ya, ini majrur karena huruf jar an ya, majrur itu salah ketik ya. Apabila bersambung dengan beberapa dorob seperti qobla, ba'da, duna gitu, kita lihat dunama sebagai contoh ya, tetap aja majrubnya itu talhiri, ini pakai apa? Kasro gitu ya. Karena majrub dunama tetap mengikuti. Di sini diterangkan bahwa maaf, talhiri majrub kepada duna, maka dia harus kasro. Yang ketiga adalah huruf, dua huruf juga, am, au, ima. Nah, semua ini am, au, ima adalah termasuk huruf atau yang memiliki makna hampir sama, yaitu atau, ini hampir sama. Berikut ini keterangan yang bisa membedakan hanya cara penggunaannya untuk ketiga huruf atau tersebut. Kita lihat am dipakai sesudah sawaun atau sesudah hamzah istifham, kata tanya hamzah. Itu boleh. Contohnya di sini misalnya setelah saun ya. Saun ya sama saja ala ya bagiku ya apakah gitu ya, seharusnya gitu kan, apakah hador tak, kamu tak hadir ya, kamu hadir atau kamu datang, atau gitu, tagoyabat atau kamu atau tidak gitu, atau tidaknya itu adalah di sini dikatakan bahwa am itu sebagai atau begitu. Amnya di sini atau tidak begitu, tidak mau datang atau tidak hadir gitu. Nah, jadi am di sini statusnya sebagai huruf mana di atas? Nah, huruf yang sama tetapi kemudian dipakai sesudah sawaun. Kalau ada sawaun sama saja, maka amnya, imaknya, aunya dia sebagai apa namanya penyambung atau huruf atof ya. Sama saja antara kamu atau yang lain atau tidak. Begitu juga contohnya ketika ada kata tanya. Au burtukolan akal tak, apakah engkau akal tak, engkau atau kamu makan gitu. Nah, maaf ini warnanya harusnya akal tak tidak berwarna hitam. Burtukolan itu adalah jeruk. Nah, apakah jeruk gitu bahasa terjemahnya langsung, apakah jeruk engkau makan atau apakah engkau makan jeruk? Ataukah inaban, anggur, karena yang akan dipertandingkan antara inaban dan burtukolan yaitu jeruk, maka didahulukan pertanyaannya. Apakah jeruk yang kamu makan atau anggur? Begitu.
Tapi di dalam terjemahan boleh saja apakah engkau makan jeruk atau anggur, gitu. Ya, jadi dari pertanyaan boleh pakai ketiga huruf tadi sebagai bagian di tengah. Ya, dalam hal ini kita pertama penggunaan am. Am itu biasanya untuk saun atau untuk tadi a istifham. Ketika penggunaan au, kapan? Au itu dipakai untuk menyiratkan adanya unsur memilih. Atau juga, iya. Kok apa bedanya kan? Nah, di dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau bahasa Indonesia sama. Atau juga. Tetapi untuk sesuatu contohnya ada yang ragu-ragu, ada membagi atau memilih. Ya, contohnya di sini. Hujbur, ambillah gitu ya. Tukolan, jeruk. Ya, atau tarik lagi inaban, anggur, begitu. Nah, di sini ataunya di sini untuk memilih. Kemudian contoh yang lain, al kalimatu kata ismun. Al kalimatu ismun ini apa? Mubtada, ini khobar. Bisa dibahasa Indonesia kan? Kata adalah isim, begitu. Di bahasa Indonesia kan, karena di situ ada au atau gitu ya, fi'lun, fi'il, atau harfun, huruf, menjadi di bahasa Indonesia kan harusnya kan tadi kata itu adalah isim atau fi'il atau huruf, begitu kalau diterjemahkan oleh kita. Tapi boleh dipendekkan menjadi kata itu adalahnya dibuang, malah disebut kata itu ada isim, koma, fiil, koma, atau huruf. Nggak pakai atau di sini, boleh. Malah adalahnya dibuang. Cukup adalah menjadi kata itu ada isim, ada fiil, atau huruf. Kan enak. Gitu. Bisa, bisa. Gitu. Ya. Ini contoh untuk membagi. Contoh untuk ragu-ragu. Kalau ini tadi contoh untuk memilih jeruk atau anggur. Kalau itu membagi gitu ya. Bahwa kata itu ada dibagi menjadi. Boleh juga. Kata itu dibagi menjadi isim, fiil, huruf. Kata itu dibagi menjadi ada isim, ada fiil, ada huruf. Gitu. Bahasa penerjemahannya boleh. Itu membagi. Atau ragu-ragu. Ragu-ragu seperti apa? Contohnya di sini nakolal khobaro. Khobaro, al khobaro, berita ini nakola gitu ya, dibawa oleh Aliun. Nah, di sini yang mau dipertandingkan di sini ragu-ragu nih. Aliun atau Muhammadun, gitu. Ali atau Muhammad, gitu ragu-ragu. Berita ini dibawa oleh, dikasih aja kata entah kalau bahasa Indonesia. Di situ nggak ada cerita entah di dalam bahasa tulisan Arabnya. Kita boleh tuliskan berita ini dibawa oleh entah Ali atau Muhammad karena kita itu menunjukkan kata ragu-ragu. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih pas kalau dikasih kata entah gitu. Entah Ali atau Muhammad. Kemudian imam berfungsi menerangkan makna yang sama dengan yang diterangkan oleh au gitu, baik berupa memilih, membagi, atau ragu-ragu. Jadi kalau tadi ada tiga, diterangkan di sini hanya dua, karena ima itu sama dengan au. Ya. Fungsinya sama dengan au kalau ima. Kalau am itu tadi sendiri, ya, punya makna sendiri, sedangkan yang au dan ima sama. Terakhir adalah ayun. Ayun. Ayun ini sering, aslinya sih ayun ya. Berupa isim dan huruf. Berupa isim dan huruf. Penggunaannya sebagai isim jauh lebih sering ketimbang digunakan sebagai huruf. Contohnya di sini ayun sebagai isim. Dipakai untuk menerangkan yang berakal. Dan juga untuk yang goiru akil. Yang tidak berakal. Huruf ya ditulis bertasjid dan berstatus mu'rob gitu ya. Ayu bisa berstatus marfu, mu'rob itu adalah bisa berubah
i'robnya, yaitu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tergantung pada kedudukannya dalam kalimat ya. Boleh juga ditambahkan dengan contohnya, jadi ayatun untuk menerangkan mu'anas. Ayun menjadi ayatun gitu. Ketika dia untuk yang mu'anas. Ayun sebagai isim mempunyai 5 bentuk. Nah, kita lihat nih. Ada 5 bentuk ini untuk ayu ini. Sebagai isim mausul yang mengandung aladi, man atau ma gitu. Ya, boleh jadi maknanya nanti bisa sebagai aladi, bisa man, bisa ma ya sebagai isim mausul dan membutuhkan silah. Setelah mausul tentunya perlu silah, yaitu kalimat yang berada sesudah isim mausul ya. Contohnya di sini yu'jibuni gitu. Aku nih lupa nih ya. Aku suka man orang yang. Nah, mausul kan? Orang yang ada amalahu, menjalankan tugasnya, amalnya, amalahu. Ya, ada menjalankan tugasnya, amalahu, gitu ya. Min di sini menjadi mausul dan ini silahnya ada amalahu. Nah, itu silahnya. Sedangkan mausulnya man sebagai mausul. Sama dengan sebetulnya sama dengan atau boleh nanti saudara karena man ini adalah sebagai mausul bisa juga persis sama tapi mannya diganti jadi ayun menjadi yujibuni ayun ada amalahu itu sama. Ya, ini sama. Jadi sama ya ayun itu berfungsi sebagai man. Juga sebagai isim syarat jajem yaitu status majum pada fiil mudhorik masih ingat tadi ayu imri. Nah, di sini ayun di sini jadi ayu imri siapapun yukrim. Nah, yukrim ni dan ukrim hu ini. Asal tuwal jawabu itu mengakibatkan ada 2 berstatus jajem ya. Yaitu di sini yukrim kemudian ukrim bahwa kemudian dikasih di sini adalah maf'ulnya yukrimni ya menghormati ku ukrimhu hu-nya aku menghormatinya ya ukrim u-nya itu aku ya jadi di sini aku akan menghormatinya ukrim itu fiil mudhari ukrim fiil mudhari ukrimhu asalnya ukrimu fiil mudhari berdomir mustatir ana. Jadi aku akan kemudian di sini ada maf'ulnya hu menjadi aku akan menghormatinya. Tetapi yukrim juga sama menghormati ni aku ni-nya gitu ya. Yukrim asalnya dari yukrimu. Karena di sini dia ada ayun gitu. Ayun maka dia menjajemkan atau sebagai asartu wal jawabu. Imrin apa? Itu siapapun. Siapapun. Imriyin itu artinya siapapun, siapapun, siapapun. Dikasihlah di situ ayu. Nah, sebagai isim istifham juga bisa sebagai kata tanya. Ayah di sini rojulin siapa saja. Jadi ini double-double kalau tadi ayu imri itu double-double. Kalau di sini ayu siapa saja rojulin. Rojulin itu seseorang laki-laki gitu. Siapa saja diwakili aja menjadi siapa saja cukup ya. Yang sudah kobal tak yang sudah kamu jumpai ya
Kobalta ya, kamu jumpai, kamu dari tak tadi ya, dari tak menjadi kamu jumpai kobala ya. Oke. Kemudian contoh yang lain. Fi ayi baladin, baladin balada negara ya. Fi ayi baladin di negara, fi ayi baladin di negara, sebagai istifham jadinya dia. Jadi di negara mana ya, gitu, di negara mana wulida Rasulullah, wulida dilahirkan alaihi wasalam, wasalam gitu ya. Itu Rasulullah SAW dilahirkan, wulida dilahirkan. Karena ini wulida, ingat ini majhul, dilahirkan. Dia jadi wulida ya, dari walada. Sebagai isim munada, yaitu ada nida munada pada kondisi ayun berstatus mabdi doma. Inilah satu-satunya ayun yang berstatus mabni. Jadi contohnya di sini misalnya ayuha ya, sini ayatuha kalau wanita ya. Ayuhal muwatinuna, wahai warga negara laki-laki, nuna gitu ya. Tetapi wa ayatuha al muwatinatu, natu gitu ya. Jamak gitu ya. Ini untuk wanita, sorry bukan jamak. Ini untuk wanita, yang ini untuk laki-laki gitu. Ya. Karena dia wanita, maka di sini ayatuha. Kalau di sini ayuha. Wahai. Nah, ini munada. Ini munada, ya. Nida dan munadanya. Jadi sebagai isi munada dan kemudian ini nidanya. Gitu. Nida dan munada. Ya. Sebagai naat juga bisa. Naat dari isim nakiroh. Contohnya di sini maror tu aku melewati gitu. Maror tu aku melewati birojulin, melewati laki-laki, ayi rojulin, siapa saja si laki-laki itu gitu ya. Jadi artinya siapa saja si laki-laki itu, atau siapa saja si rojulin itu. Jadi aku melewati laki-laki siapa saja si laki-laki itu gitu ya. Kemudian juga di sini marortu birojuli ayi. Di sini ayima rojulin, ditambahi di sini lihat nih ada ma, berstatusnya juga jiadah di situ. Sehingga ayah sebagai huruf makna berstatusnya mabni sukun di situ ya, dan memiliki 3 macam bentuk. Nah, jadi yang ayah sebagai huruf tetapi berstatus mabni sukun ya, sebagai ai, kalau tadi ayun, ai, sekarang ai, memiliki 3 bentuk. Contohnya juga untuk nida, salah satunya huruf nida. Ai Muhammadu akbil. Hey, gitu ya, huruf nida. Hey Muhammad, kemarilah, akbil. Sebagai huruf yang mengandung makna tafsir, ada juga menerangkan seperti makna au, seperti ya, au. Ya, seperti. Ini panjang nih ceritanya ya. Yuksodu bil azri kullu ma yataqadahul amilu liqa'a amalihi. Sampai di situ yang dimaksud dengan upah adalah segala sesuatu yang diterima seseorang pekerja usai bekerja, amalihi, bekerjanya atau bekerja dia. Di sini ada ai, diterjemahkan menjadi yakni. Gitu. Tafsir menerangkan. Ya, jadi dia sebagai menerangkan. Menerangkan apa? Al murotabu, gaji, al alawatu, bonus, al badlatu, imbalan, al mukofatu, wal mukofatu, di situ adalah hadiah. Nah, di sini ada wa, ada wa, ada wa. Di sini boleh dituliskan
yakni berupa gaji atau bonus atau imbalan atau hadiah. Di dalam bahasa Indonesia paling enak yakni gaji, bonus, imbalan, dan hadiah. Begitu. Tapi bisa juga kalau mau komplit mah yakni gaji atau bonus atau imbalan atau hadiah. Itu jauh lebih jelas bahwa itu semua atau tidak ada imbalan dan hadiah gitu. Kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Tapi kalau di sana jelas ini atau pilihan. Yang namanya yang diterima oleh seorang pekerja itu kalau dia gaji bisa berupa gaji, bisa berupa bonus, bisa berupa imbalan, bisa berupa hadiah. Segmen-segmen masuknya itu bisa gaji, bisa bonus, bisa hadiah, bisa imbalan begitu. Atau wa-nya itu sebagai atau, tetapi di sini yang pentingnya ai-nya itu sebagai tafsir menerangkan. Jadi sebelum menerangkan dikasih dulu ai di situ. Ada juga hamzah yang berharokat kasroh. Kalau tadi ingat di sini ai, pada tadi ai. Nah, huruf nida ai dia fathah. Tapi kalau hamzahnya berupa kasroh i, hamzahnya berharokat kasroh sebagai huruf yang mengandung makna kosam, sumpah. Kosam itu sumpah. Sebelumnya sudah ada kita bi juga kok sumpah billahi wa wallahi. Masih ingat yang lalu ya, pekan lalu. Di sini ada juga i. I wallahi, demi. Oh, ini ada wallahi lagi, demi juga. Berarti ini deminya udah sangat-sangat demi ini ya. Demi Allah. Iwalohi. Wah, itu orang udah bersumpah betul itu. Demi Allah. Gitu ya. Nah, masih ada satu lagi. Huruf itu azal dan na'am dan bal. Tapi yang azal ini jarang ya. Biasanya nalem atau na'am atau bal. Bal atau na'am ya. Yang sering dipakai. Ajal, na'am, dan bala adalah huruf yang berstatus mabni sukun. Dia mabni dan selalu sukun. Maksudnya begitu. Lihat di sini sukun. Di sini sukun. Mabni dan selalu sukun. Dan muncul sebagai jawaban dari pertanyaan yang memakai kata hal. Kalau ahal gitu ya. Hal atau hamzah a, apa atau apakah ya. Di sini bermakna apakah, hal apakah, hal apakah. Pertanyaan yang memakai makna kata hal ya di istifham, hal apakah, tanya hal adalah pertanyaan positif dengan menggunakan susunan kalimat positif. Maka jawabannya adalah na'am, ya. Untuk membenarkan, dan la apabila menolak. Jadi jawabannya kalau enggak na'am, ya, atau la. Kalau pertanyaannya hal, apakah? Gitu. Contohnya di sini, hal fahim tuh, ya, apakah halnya itu halnya itu adalah apakah? Pahim tak. Kalau pahim tuh aku. Kalau pahim tak kamu. Pahim tak kamu. Ya sudah paham. Pahim, paham. Kalau pahim tuh, suka ada yang menjawab pahim tuh Ustaz. Oh, saya paham. Kalau pahim tak, kamu paham. Kamu sudah paham. Darsa pelajaran. Al darsa itu pelajaran. Jadi hal pahim tak darsa itu kan pertanyaan positif. Bahwa saya menganggap dia positif. Menganggap bahwa dia paham. Apakah kamu sudah paham pelajaran? Saya menganggap dia positif. Maka jawaban positifnya, naam, fahimtu darsa. Ya, gitu jawabnya. Belakangnya, sekarang jangan pahimta, tapi pahimtu. Kenapa pahimtu? Karena aku. Pahimta darsa. Gitu, pahimta darsa. Saya sudah paham pelajaran. Kalau tidak, jawabannya negatif, ininya positif, jawabannya positif, jawabannya negatif. Menjadi la. Lam. Nah, la-nya itu tidak. Lamnya, tidaknya karena tidak paham gitu. Lam. Di sini dikasih lagi lam afham. Nah, tidak, koma,
Lam afham, saya tidak paham. Mengapa? Afhamu, asalnya afhamu. Afhamu itu fiil apa? Fiil mudhari. Ada a di depannya, menjadi berdomir mustatir anak, menjadi saya. Menjadi saya afhamu. Tetapi karena pakai lam, lam itu kolom 10, lam yajum. Maka dia harus dijajemkan. Lam afham, saya tidak paham. Ya, saya tidak paham. Lam afham ad-darsa. Itu pelajaran. Ya. Jadi ini mau menjelaskan bahwa jawaban na'am itu untuk hal yang positif, la untuk yang negatif, jawabannya negatif dari pertanyaan positif gitu ya. Jadi untuk menerangkan cerita tentang na'am kapan dipergunakan. Tapi adapun pertanyaannya dengan a, terkadang menggunakan susunan kalimat positif dan terkadang menggunakan susunan kalimat negatif. Nah, jadi kalau hal itu biasanya positif, apabila kata hamzah dipakai dalam pertanyaan positif, satu-satu dulu nih. Nanti kita dua ya. Pertanyaannya dalam kalimat positif, maka jawabannya na'am untuk membenarkan dan la untuk menolak. Sama dong? Iya sama, karena juga pertanyaannya positif. Nah, ingat tadi di sini sebelumnya karena pertanyaannya positif, ini positif, jawaban positifnya na'am. Nah, jawaban negatifnya barulah. Lah sekarang di sini kalau mau pertanyaannya positif, jawabannya na'am juga. Dan kemudian coba kita lihat. A, apakah fahim tak darsa seperti tadi? Apakah kamu sudah paham pelajaran? Diganti. Maka jawabannya juga na'am fahim tu darsa. Masih ingat tadi sudah saya jelaskan kenapa fahim tu ya. Di sini positif. Ketika negatifnya la juga la lam anfah an la lam afham darsa gitu. Negatif kan gitu. Namun, nah ini baru saudara harus perhatikan betul. Namun apabila pertanyaan dengan hamzah itu pola kalimatnya negatif, nah kalau pertanyaannya itu sudah negatif, jawabannya adalah bala untuk membenarkan dan justru naem untuk menolak. Ini ketika dia negatif, kalau pertanyaannya alam itu tafhim, ingat di sini dari tafhimu menjadi tafhim, lam tafhim. Apakah kamu apanya? Kamu tidak paham pelajaran? Gitu kan negatif. Maka ketika jawabannya positif, bala tentu saja tuh, tentu jadinya bukan naem. Apakah tidak kamu tidak paham pelajaran? Bukan naem positifnya. Gitu. Tetapi bala tentu saja. Nah, fahim tuh aku paham pelajaran. Karena negatif, maka ketika positif jadinya bala. Tetapi ketika negatif juga, pertanyaannya dijawab juga negatif, justru malah naem. Nah, gitu. Naam, lam afham, saya tidak paham pelajaran. Ya, saya tidak paham pelajaran. Ditanya apakah kamu tidak paham pelajaran? Jawabannya negatif juga. Naam, saya tidak paham pelajaran. Jadi kalau benar sesuai dengan pertanyaan negatif, si negatifnya dinaamkan gitu. Naam, yang naamnya itu negatifnya, saya tidak pahamnya negatifnya. Tapi kalau kebalikan, dia nanya negatif, tapi sebetulnya saya positif. Dibalik, pakai bal. Nah, itu fungsinya antara jawaban bal dengan naem. Atau bala dengan naem. Bala dengan naem itu perbedaannya di situ. Sedangkan penggunaan azal itu jarang dipakai, itu sama dengan naem. Jarang orang pakai azal. Tapi
ada di dalam literatur ya. Jadi ini biasa dipakai untuk na'am. Jadi sekarang saudara punya ada na'am atau bala. Tergantung dari pertanyaannya. Masih ada, saya kira udah selesai. Lakina dan lakin. Ini pertanyaan nih, pernah ada yang bertanya ini. Lakina dan lakin. Disamakan. Lakina ya lakin, lakin ya lakin. Salah, nggak boleh. Beda, beda sekali. Justru ini sengaja dimunculkan lagi karena untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul di pikiran saudara. Walaupun hanya sedikit perbedaan di belakang. Lakina dengan nun sukun adalah huruf atol yang menerangkan makna menetapkan perbedaan keadaan antara kalimat sesudahnya dengan kalimat sebelumnya, disebut istidrak, itu perbedaan. Contohnya lakin berada sesudah nafi atau nahi. Ma hadoro mahmudun. Nah, ma gitu, tidak, hadoro datang, mahmudun jadi Mahmud tidak datang, lakin akan tetapi, lakin akan tetapi, lakina akan tetapi juga, nanti dulu, lakin akan tetapi aliyun, tetapi Ali gitu. Jadi cukup Muhammad tidak datang tetapi Ali gitu. Boleh ditambahkan oleh saudara? Boleh. Tetapi Ali yang datang. Boleh. Ini contohnya sesudah huruf nafi gitu. Sesudah nafi. Nafinya mana? Ini. Mana? Tidak. Gitu. Tidak tetapi. Gitu. Tetapi lihat sesudah nahi. La taskur. Ingat. La. La yang mana? Lihat di belakangnya. Taskur karena di sini jajem. Oh, dan di sini ada tak. Oh, berarti ini nahi. La taskur. Jangan. Jangan apa? Taskur. Berterima kasih. Begitu. Taskur. Jadi berarti kamu. Bahasa aslinya. Jangan kamu berterima kasih. Kamunya dibuang boleh. Jangan berterima kasih. Gitu. Pada Muhammadan. Karena dia sebagai maf'ul. Maka Muhammadan bukan Muhammadun. Pada Muhammad. Lakin. Gitu. Namun akan tetapi kepada Ali. Gitu harusnya kan cukup gitu. Akan tetapi Ali. Ya, jangan berterima kasih pada pada Muhammad tapi Ali. Gitu aja bisa. Tapi saudara boleh terjemahkan menjadi lebih komplit. Jangan berterima kasih pada Muhammad, namun berterima kasih kepada Ali. Boleh. Jadi diulangi kata depan untuk di belakang. Begitu. Ini sesudah nahi. Itu lakin. Ya, lakin. Tetapi lakina, nah beda. Coba lakin dengan lakina. Nun bertasdid juga. Dan berharokat fathah. Bertasdid, berharokat fathah. Termasuk salah satu dari saudaranya Ina tuh. Ina. Lihat di kolom. Ina nasobarofa'u. Dan juga menerangkan makna istidrak juga. Lakina masuk pada susunan mubtada khobar. Ismiyah. Kemudian menjadikan mubtada berstatus nasob. Ya. Karena ina nasobarofa'u tentunya mubtadanya nasob. Dan yaitu sebagai isimnya dan menjadikan khobarnya marfu atau sebagai khobarnya ya. Contoh hadal kitabu ya. Ada ini alkitabu buku ini sogirun kecil gitu. Hadal kitabu buku ini kecil. Selesai urusan, selesai. Karena Alkitabu sebagai mubtada, sogirun sebagai khobar. Gitu. Buku ini adalah kecil. Oh, bisa. Atau buku ini kecil. Boleh. Walakinna naf'ahu kabirun. Tapi, nah, sungguh itu naf'ahu manfaatnya naf'ahnya besar kabirun besar manfaatnya gitu nafa'ahu
manfaatnya besar. Gitu. Ditambahkan sungguh. Buku ini kecil tapi manfaatnya besar. Begitu aslinya. Sungguh manfaatnya menjadi besar. Kenapa? Di situ ada lakina. Tetapi lakinanya di situ coba kita lihat. Lakina di situ menjadi tapi. Nah, sungguh manfaatnya besar. Naf'a. Mana di sini kok baru dibilang tadi menjadi grupnya ina. Ina itu kan nasoba, rofa'u. Mana? Coba kita lihat pelan-pelan. Naf'a. A itu dia, nah, adalah fathah. Fathah itu artinya nasob. Berarti lakina nasob. Tapi kemudian dikasih mudhof ilaih karena dia diidofahkan. Manfaatnya kabirun. Nah, nasoba rofa'u. Loh, tadi naf'ahu kabirun saya kira itu rofa dan rofa. Bukan. Itu adalah nasob. Nasobnya dari mana? Bukan di situ, bukan naf'uhu, tapi naf'ahu. Nah, gitu. Ya. Tapi terkadang pada lakina, nun pada lakina dibaca ringan, jadi lakin. Kadang-kadang nih hati-hati nih. Ada, tapi sedikit. Jadi kadang-kadang itu nanti kita terkecoh. Maka dalam keadaan demikian fungsinya sebagai saudaranya ina gugur. Kalau bukan lakina gitu, berubah jadi lakin, hilang lagi fungsi sebagai inaknya gitu. Contohnya di sini misalnya hadal kitabu sogirun walakin. Nah, walakin. Nah, karena dia walakin, maka di sini napu, coba lihat, napuhu kabirun, begitu. Bedanya cuma di situ kok. Ini naf'a, ini napu, ini naf'a, gitu. Karena ini lakina, sedangkan ini lakin, gitu. Ya, begitu.